Setelah sebelumnya berhasil menemukan batu prasasti beraksara Jawa kuno di kedalaman 2 meter dari permukaan tanah yang digali. Kali ini tim arkeolog BPCB Jatim kembali dikejutkan dengan temuan struktur baru. Struktur berbahan bata merah itu ditemukan kurang lebih 7 meter di sisi timur gundukan tanah yang menjadi fokus ekskavasi. Temuan itu berupa susunan bata merah berorientasi utara selatan. Dan dipastikan jika struktur yang ditemukan tersebut merupakan pagar keliling bangunan suci atau candi situs Gembekan dengan dimensi panjang 30 meter sementara lebar mencapai 58 cm. Struktur sisa-sisa dinding keliling ini sebelum dikupas oleh tim ekskavasi merupakan pematang yang menjadi batas petak-petak sawah yang setiap harinya dilalui petani. Namun sayangnya, pondasi pagar keliling situs Gembekan ini tak bisa ditampakkan secara keseluruhan profil bangunannya karena terkendala hujan, sehingga struktur kembali dipenuhi air setelah digali. Jadi teman-teman BPCB Jawa Timur ini sudah melakukan ekskavasi sampai hari ini sudah bisa menggali sebanyak 24 kotak, ya, 24 kotak gali. Jadi secara menyeluruh kita sudah bisa melihat dimensinya, dimensi bentuk bangunannya seperti apa, strukturnya seperti apa. Memang yang khas di sini adalah bagian tengah itu kelihatan sekali tidak intak, jadi dia sangat banyak growolnya, banyak batu yang hancur, tapi ternyata di bawahnya itu justru yang kemarin itu kita temukan prasasti, ya. Nah, hal lain yang kita temukan di sini adalah di sekitarnya dia ada tembok keliling, yang mungkin pagarnya, ya. Itu kita sudah mengidentifikasi sudut-sudutnya, sudah ketemu, tapi pintu masuknya belum, kita belum lihat karena kita belum buka semuanya. Jadi itu diketahui semua, mungkin teman-teman bisa lihat ada beberapa yang kami singkap, ya, untuk sementara. Jadi berdasarkan itu nanti kita sudah buat rekonstruksi di atas kertas. Jadi kalau mau dilanjutkan, kita melanjutkan apanya, ya. Jadi ada dua hal yang penting kalau kita mau melanjutkan adalah membuka pagar keliling ini, atau tembok keliling ini, dan mencoba melihat bagian tengah ini ada apa. Karena kita lihat bagian itu masih kelihatannya dia bukan struktur yang kompak, ya, seperti masih hancuran. Berarti itu menandakan bahwa pada masa sebelumnya itu pernah digali. Jadi itu timbul, termasuk tempat ditemukannya prasasti kemarin. Selain pagar yang mengelilingi situs, tim arkeolog juga berhasil menemukan fragmen yang merupakan pecahan dari prasasti beraksara Jawa kuno. Serpihan batu prasasti itu ditemukan di sekitar lokasi temuan prasasti. Diketahui sebelumnya, batu prasasti dengan diameter 80 cm ditemukan tim arkeolog tertimbun material pecahan bata merah dan tanah pada kedalaman 2 meter. Prasasti beraksara Jawa kuno berbentuk segi 6 tersebut dalam kondisi patah di bagian bawahnya. Tak hanya di permukaan, di masing-masing sisi prasasti juga penuh pahatan aksara Jawa kuno. Meski belum terbaca secara keseluruhan isinya, namun angka tahun yang tertera di batu prasasti telah teridentifikasi dan dipastikan jika prasasti itu dibuat pada masa kerajaan Mataram kuno atau Medang. Tim arkeolog BPCB Jatim masih terus melakukan kajian terkait temuan prasasti tersebut. Dua hal yang masih menjadi tanda tanya tim arkeolog akan keberadaannya. Apakah prasasti itu merupakan bagian terpenting
dari Candi Situs Gemekan ataukah sebaliknya? Ada dua hal ya. Jadi bisa prasasti itu merupakan bagian terpenting daripada struktur candi ini. Bisa juga bukan. Ya, itu bisa, dua-duanya bisa. Tapi bukan berarti dia berasal dari jauh. Ya, mungkin dia bagian dari bangunan ini tapi tidak berada dalam bangunan. Bisa juga memang berada dalam bangunan. Ya, itu dua hal itu belum bisa kita jawab. Kita akan melakukan kajian dulu. Ya. Pak, apakah biasanya dijumpai di tempat lain, Pak? Misalkan prasasti itu ada di bangunan suci, Pak? Ya ada. Ada ya? Ada yang seperti itu. Ya seperti mungkin kita lihat di bukan prasasti ya. Jadi ada arca, ada prasasti, ada linggayoni biasanya di dalam sebagai intinya daripada sebuah bangunan suci. Pak, kemarin kan kalau melihat prasasti itu tulisannya kan sudah terlihat jelas, Pak. Mungkin sedikit gambaran isinya, mungkin tahun atau gimana, Pak? Bisa dibacakah sedikit aja? Belum sempat dibaca secara umum, tapi teman-teman sudah banyak yang tahu sebenarnya. Itu angka tahunnya dimulai dari 800. Ya, 800 sekian. Ya, berarti Itu artinya di Empu Sendok kan? Empu Sendok. Empu Sendok masanya. Empu Sendok itu kerajaan mana, Pak? Itu kerajaan ya masih Medang itu. Ya sebelum Majapahit. Ya, itu banyak peninggalan-peninggalan yang di sini itu masih terkait dengan masa itu. Seperti yang ada di Bejijong sana kan. Selain di sini Pak, kalau Empu selain di sini kalau Empu Sindok tinggalannya di mana aja kalau? Banyak di daerah Malang sana juga banyak. Ada di beberapa tempat ada. Kalau Candi Brahu Pak, itu eranya? Ya semasa itu. Semasa itu. Pak, kalau yang ini kan prasasti kemarin kan patah, Pak. Di bagian bawahnya patah. Patah. Ya, itu mungkin sudah ditemukan mungkin pecahannya atau sambungannya, Pak. Nah itu dia tuh. Harusnya kita cari. Kita cari potongan bagian kaki, badan ke bawah itu hilang. Tapi pecahan-pecahan kecilnya ada beberapa yang kita temukan. Jika prasasti yang ditemukan benar-benar dari masa kerajaan Mataram kuno, periode Jawa Timur atau kerajaan Medang, maka isi dari artefak kuno itu bisa membuka khasanah baru dan menambah perbendaharaan data yang dimiliki sebelumnya. Karena meski berada di kawasan cagar budaya peringkat nasional Trowulan yang dulunya merupakan wilayah kerajaan Majapahit, akan tetapi di kawasan ini juga banyak didapati peninggalan dari kerajaan Medang. Misalnya saja keberadaan Candi Brahu dan Candi Gentong di Desa Mejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Belum lagi adanya temuan prasasti Alasantan era Empu Sindok